Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku punya Eight of Wands. 8 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pemuka, 8 tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, menjelaskan tentang bagaimana sih sebuah perjuangan dan pengorbanan kamu selama ini. Aku akui, selama ini kamu sudah melakukan hal yang cukup dan sangat terbaik ya, teman-teman, untuk tercapainya sebuah tujuan dan impian. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini kartu yang cukup positif loh. Kenapa? Aku melihat ya, teman-teman, merasakan bahwasannya perjuangan kamu itu nggak bakal sia-sia. Ya, dari kartu pertama ini menunjukkan tentang bagaimana sebuah potensi peluang, bahwasanya perjuangan kamu akan berhasil gitu, ya, akan berhasil mengubah kehidupan kamu menjadi lebih baik. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Aku punya Six of Cups. 6 cangkir ini muncul hadir. Jadi memang dari kartu kedua ini cukup menggambarkan tentang bagaimana ya pada akhirnya kamu akan dapat bisa membahagiakan ya, mungkin ini salah satu impian harapan kamu selama ini. Membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, ya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan berhasil membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, ada sebuah indikasi, ya, potensi, bahwasanya perubahan itu akan benar-benar kamu dapatkan dan kamu rasakan, teman-teman. Ya, ataupun pencapaian di sini loh, kerja keras di sini. Itu ya berhasil kamu dapatkan. Pada akhirnya, apa gitu loh. Pada akhirnya kamu akan berhasil membuktikan, menunjukkan juga kepada siapa orang-orang yang selama ini selalu memandang kehidupan kamu sebelah mata. Ya, selalu meremehkan kamu. Ya, mungkin mereka menganggap apa yang kamu lakukan itu adalah hal-hal yang bodoh. Ya, apa yang mungkin kamu lakukan, teman-teman, itu ada sesuatu hal yang sangat sia-sia. Namun, yang aku lihat dari kartu kedua ini cukup menggambarkan tentang bagaimana keberhasilan kamu ya mencapai sebuah tujuan. Nah, oke. Kemudian, aku punya Six of Pentacles. 6 koin muncul hadir, teman-teman. Paling tidak kamu akan merasakan sebuah keseimbangan deh. Ya, syukur-syukur memang kamu menjadi orang-orang terpilih dalam pekan ini. Yang dimana aku melihat ada sebuah kelimpahan materi, ya, dan rezeki yang sangat bagus, yang sangat istimewa. Dan terlihat orang-orang yang kemarin meremehkan kamu, nah ini, ya, menganggap kamu bodoh, mohon maaf. Tetapi pada akhirnya mereka yang bakal meminta bantuan kepada kamu, minta tolong kepada kamu di sini, teman-teman. Oke, jadi jangan pernah meremehkan upaya dan tindakan orang lain untuk mencapai kebahagiaannya. Ya, sukses, berhasil itu pasti memiliki jalan dan cara masing-masing, teman-teman. Ketika mungkin kamu memilih hal-hal yang mungkin di luar ya dari hal-hal yang pada umumnya, teman-teman, ya bisa jadi itu akan mengubah kehidupan kamu menjadi lebih baik. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin, kun fayakun. Nah, kemudian aku punya Knight of Wands ya, ataupun kesatria tongkat. Sebagai energi penutup, teman-teman, kesatria tongkat ini kartu yang menggambarkan ya tentang bagaimana sih memang sih sebuah perjuangan yang kamu lakukan selama ini cukup berat, sulit, dan bahkan rumit, teman-teman. Ya, tidak hanya orang-orang yang mungkin menganggap kamu bodoh, mohon maaf ya.
memandang kamu sebelah mata, dan banyak orang juga yang sepertinya tidak suka terhadap kehidupan kamu, berupaya berusaha terus untuk menutup jalan kerezekian kamu. Jadi seperti itu. Ya, intinya apapun yang mungkin mereka perbuat terhadap kehidupan kamu, ya teman-teman, ya abaikan. Yang paling terpenting adalah bagaimana kamu tetap terfokus terhadap sebuah tujuan. Yang niscaya energi ini akan kamu dapatkan kok. Dan ketika kamu sedang merasakan sebuah pencapaian kesuksesan baru, mereka bakal shock, teman-teman, ya, melihat kamu bisa sukses, ternyata kamu bisa berhasil. Nah, itu, ya, itu yang harus kamu tunjukkan kepada mereka. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Aku punya Five of Pentacles. Nah, hadirnya kartu pertama ini teman-teman sebagai energi pembuka. Terkait dengan masalah rezeki, terkait dengan masalah keuangan ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, tentang adanya sebuah kabar baik untuk masalah keuangan kamu. Tentang adanya kabar baik untuk masalah rezeki kamu. Bakal ada pencapaian di sini yang aku lihat. Ternyata aku punya The Hanged Man, teman-teman. Ya. The Hanged Man ini kartu yang menggambarkan bahwasanya kalau dikatakan apa ya? Seperti sikap pasrah gitu loh, berserah dirilah, teman-teman ya, terhadap Tuhan masing-masing. Bahwasanya apapun yang sudah kamu lakukan, kamu harus menyerahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Biar semesta bekerja dengan cara sendiri, teman-teman. Maka dengan cara itu niscaya ya, keuangan kamu, rezeki kamu pasti bakal bagus. Oke. Dan kemudian aku punya Three of Swords, 3 pedang. 3 pedang muncul hadir. Sebagai energi penutup, memang ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang cukup negatif. Ya, hati-hati dan waspada, teman-teman. Sepertinya banyak orang yang berupaya berusaha untuk menjatuhkan kamu di sini. Ya, melihat mungkin kehidupan kamu tadi ya berubah, ada kondisi keuangan yang bagus, lancar gitu loh. Ya, jadi mereka berupaya berusaha untuk bagaimana caranya agar keuangan kamu, rezeki kamu, ataupun kehidupan sosial kamu itu nggak meningkat. Ya, rezeki kamu tertutup. Jadi itu yang berupaya mereka lakukan. Dan bahkan dilakukan dari orang-orang yang selama ini bisa jadi ya berada di pihak kamu gitu loh, teman-teman. Artinya memang mereka itu bermanipulatif ataupun bermuka dua. Jadi itu yang harus kamu waspadai sebenarnya, ya. Ataupun orang-orang yang memang iri dengki terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Nggak suka kamu sukses, nggak suka rezeki kamu bagus, ya. Hati-hati di situ. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara ya. Teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga. Nah, bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Sagittarius dalam pekan ini? Aku punya Four of Cups. Ada 4 cangkir. Kemudian aku punya Five of Wands. Ada 5 tongkat. Dan kemudian aku punya Queen of Swords. Ada Ratu Pedang. Mau lihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu? Mohon maaf, memang terlihat mungkin hubungan rumah tangga kamu lagi nggak begitu adem ya, teman-teman. Ya, cukup panas sih sebenarnya. Ya, ada masalah, problem yang sedang terjadi. Terkadang masalah yang selalu terjadi itu saja membuat kamu jenuh dan bosan, teman-teman ya. Berharap ada sebuah perubahan lah. Mungkin bisa jadi ketika kamu sudah memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh dia, kemudian dia kembali melakukan hal yang sama. Jadi ini yang membuat kamu tuh ngerasa ingin mengakhiri sebuah hubungan, mohon maaf ya. Nah, tetapi kartu pedang ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana ya, aku merasakan bakal ada sebuah perubahan yang positif, bakal ada sebuah perubahan yang baik. Jadi untuk masalah kehidupan rumah tangga, serumit dan seberat apapun teman-teman, aku lihat semuanya akan selesai sih. Aku lihat semuanya akan lebih baik, hubungannya akan lebih harmonis ya. Dan bahkan ketika ada masalah terkait dengan hal-hal yang lain sama, pada intinya memang jangan pernah berputus asa deh teman-teman ya. Selagi masih bisa dikomunikasikan, selagi masih bisa dimusyawarahkan ya, aku yakin kok hubungan kamu masih ada jodohnya gitu loh ya. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Three of Wands, ada Justice, dan aku punya Ace of Pentacles. Nah, dari ketiga kartu ini teman-teman, ya memang cukup dan sangat terlihat kok sebuah keberuntungan. Aku rasa kamu beruntung deh, ya.
menjalani sebuah hubungan dengan seseorang yang sangat berkomitmen, seseorang yang akan bisa memberikan warna baru ya, ataupun kehidupan yang apa ya teman-teman, seperti ada sebuah potensi lah hubungan kamu akan ke jenjang yang lebih serius, ada kemenangan, keadilan teman-teman, keseimbangan ya, dan di sini sebuah kehidupan baru itu akan terjadi. Berarti apa? Berarti memang apa yang selama ini kamu perjuangkan ya, agar hubungan kamu tetap langgeng, agar hubungan kamu bisa ke jenjang yang lebih serius, itu ya nggak sia-sia gitu loh ya, bakal terjadi hal demikian. Amin ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya The Emperor, ada Six of Wands, dan ada Seven of Swords ya. Nah, melihat tentang bagaimana sih, apakah kamu berpeluang, berpotensi segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Yang aku lihat sih memang dari ketiga kartu ini teman-teman, kalau dikatakan peluang, kesempatan tentu ada ya. Semua orang punya kesempatan dan peluang yang sama, ataupun semua orang pasti bakal bertemu dengan jodohnya lah ya teman-teman ya, meskipun ada juga beberapa yang sulit menemukan jodoh dan pasangan hidupnya. Tetapi memang di sini pesannya adalah ya kamu hati-hati juga teman-teman ya, harus waspada juga sih. Kalau dikatakan ada yang tidak suka ya terhadap kehidupan kamu, menutup jodoh rezeki kamu, itu juga ada ya, dan berupa untuk manfaatin kamu juga ada ya. Tetapi di sini aku melihat bakal ada sebuah energi yang sangat bijak ya, yang sangat dewasa. Jadi mungkin apa yang mungkin kamu harapkan ya, bertemu dengan seseorang, tetapi memang dari segi usia bisa jadi ya bakal lebih tua dari kamu teman-teman, seperti itu. Oke, next. Poin terakhir ya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Aku punya The Chariot, wow, ada Two of Cups, dan aku punya Seven of Pentacles. Pada akhirnya penantian panjang kamu ya teman-teman, penantian panjang kamu, kesabaran kamu gak bakal sia-sia ya. Seseorang yang bakal menjadi jodoh dan pasangan hidupmu sudah sangat terlihat ya. Dalam waktu dekat ini kamu akan bertemu dengan dia. Ada sebuah chemistry yang aku lihat teman-teman akan terjadi gitu. Mungkin ada sebuah pertemuan yang tanpa kamu sengaja ya. Mungkin dari pertemuan pertama itu yang membuat kamu jatuh hati kepada dia, dan kemudian dia juga hal yang sama ya, merasakan hal yang sama teman-teman. Oke. Dan kapan itu terjadi teman-teman ya, semoga secepat mungkin dan semoga dalam pekan ini ya teman-teman. Oke, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Sagittarius. Nah, aku punya tanggal 26, 17, tanggal 7, tanggal 28, 19, 10, 25, 23, 15, 24, 11, dan tanggal 21. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.